Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari yang diberikan oleh Tuhan. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, hari ini kita sudah sampai di dalam 1 Korintus pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Tapi pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan di 1 Korintus pasal yang keempat, di mana firman Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Lihat 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Saudara, di dalam ayat di atasnya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-23, di sini dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan adalah milik Kristus. Gereja adalah milik Kristus. Lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan, bukan hanya sebagai milik Kristus, tapi kita juga sebagai hamba-hamba Kristus. Pelayan-pelayan Kristus, siapapun kita. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebagai hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah saya dan saudara diberi rahasia Allah. Dipercayakan rahasia Allah. Namanya rahasia, saudara. Tidak semua orang diberitahu. Tetapi puji Tuhan, Kristus sudah memberikan rahasianya itu kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, sebagai hamba-hamba Kristus, maka kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Terjemahan literal menyebutkan orang-orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan mendapati kita setia? Tuhan mendapati kita dapat dipercayai. Kita punya integritas, saudara, baik perkataan maupun perbuatan kita. Apakah kita mencerminkan Kristus? Lalu yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kami yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba-hamba Kristus, maka saya dan saudara harus menjadi teladan. Firman Tuhan mengatakan, teladan dalam segala hal. Kristus sudah memberikan teladan, yaitu apa? Kerendahan hatinya. Maka yang ketiga tadi dikatakan, jangan engkau memegahkan diri. Biarlah kita menyadari panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Bahkan ayat terakhir dalam 1 Korintus 4 ayat 9 mengatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Saudara-saudara, yang terakhir Tuhan mengingatkan, bahkan Paulus pun berkata sebagai rasul, Tuhan telah memberikan tempat yang paling rendah, bahkan digambarkan seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati dan yang telah menjadi tontonan bagi dunia. Artinya apa, saudara-saudara? Tempat yang paling rendah, seolah dipermalukan oleh dunia, tidak dianggap oleh dunia, dianggap bodoh oleh dunia, dianggap tidak berarti oleh dunia. Tapi ingatlah, kita di pemandangan Tuhan, status kita sebagai hamba Tuhan memang seharusnya demikian. Dengan rendah hati kita melayani Tuhan dan sesama. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan berkat sepanjang hari ini. Amin.